Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di LA Channel. Beberapa hari lalu saya dapat pertanyaan dari klien saya yang dulu. Dia coba maju sendiri dalam perkara perdata yang sedang dihadapi, dan gugatannya dinyatakan NO oleh majelis hakim. Sehingga dia mengirim pesan ke saya dan bertanya, "Bang, apa sih arti putusan NO ini, Bang?" Baik, dalam kesempatan ini saya coba menjawab pertanyaannya. Sebenarnya NO adalah singkatan dari Niet Onafhankelijk Verklaard, yang merupakan putusan yang menyatakan bahwa gugatan penggugat tidak dapat diterima karena mengandung cacat formil. Karena pada dasarnya ketika membuat gugatan itu harus mengandung dua unsur, yakni unsur formil dan unsur material. Memang dalam membuat sebuah gugatan yang baik untuk menuntut hak tidaklah semudah yang kita bayangkan. Mungkin dapat dikatakan susah-susah gampang, seperti itu. Bahkan sarjana hukum sekalipun biasanya merasa kesulitan dan kesusahan dalam merumuskan sebuah gugatan. Kemudian apa saja yang mengandung cacat formil sehingga gugatan penggugat diputus NO oleh majelis hakim? Biasanya gugatan diputus NO oleh majelis hakim karena keterkaitannya dengan surat kuasa. Biasa tidak sesuai dengan ketentuan HIR. Kemudian bisa juga karena dalil gugatan atau biasa yang kita sebut dengan fundamentum petendi tidak memiliki dasar hukum, bahkan tidak sinkron dengan tuntutan kita, dengan petitumnya tidak sinkron. Biasanya gugatan yang kabur apabila dalil gugatan tidak menjelaskan dasar hukum dan peristiwa yang melatar belakangi gugatan tersebut. Karena antara peristiwa atau sejarah dari suatu peristiwa hukum ini, itulah yang menjadi sebab musabab timbulnya hubungan hukum antara satu dengan yang lain. Kemudian gugatan bisa juga di luar yurisdiksi absolut maupun relatif dari pengadilan tersebut. Contohnya perkara warisan, sengketa waris oleh orang Islam, kemudian diajukan gugatan ke pengadilan negeri. Tentu itu tidak sesuai dengan yurisdiksi pengadilan negeri. Jika dia orang Islam, tentu harus mengajukan gugatannya di pengadilan agama. Tentu kita lihat case per case, tapi namun secara umum seperti itu. Bisa saja gugatan error in persona, salah pihak yang digugat. Seharusnya dia menggugat A, kok malah dia menggugat si C atau si D. Atau juga plurium litis konsorsium, kurang pihak yang digugat. Seharusnya dia menggugat 2 orang, dia justru menggugat 1 orang. Itu bisa menyebabkan gugatan tidak dapat diterima. Gugatan obscur libel, kabur. Ini salah satu penyebab yang banyak terjadi karena salahnya merumuskan gugatan. Gugatan menjadi tidak jelas, gugatannya prematur, gugatannya daluarsa, dan masih banyak hal lain sebenarnya yang menyebabkan gugatan sebuah perkara perdata itu dinyatakan tidak dapat diterima oleh majelis hakim. Perlu diketahui juga, gugatan yang diputus NO atau dinyatakan tidak dapat diterima tidak melekat nebis in idem, meskipun telah berkekuatan hukum tetap. Untuk itu, perkara yang dinyatakan tidak dapat diterima dapat diajukan kembali di tingkat pengadilan yang sama. Tentunya dengan batasan waktu setelah 14 hari kalender tersebut, dan bisa diajukan gugatan ulang. Dan juga bisa diajukan banding tentunya dalam jangka waktu 14 hari semenjak putusan dibacakan atau diberitahukan kepada para pihak. Kemudian pertanyaan yang menarik di akhir video ini,
apakah putusan NU yang sudah ingkrah dapat diajukan eksekusi? Ini pertanyaan sangat menarik. Karena atas gugatan yang dinyatakan NU tidak dapat dilakukan eksekusi. Karena pokok perkara tidak dapat diperiksa karena ada cacat formil tadi seperti yang kita jelaskan pada awal video. Jadi bagi kalian yang berperkara di tingkat pengadilan yang dalam putusannya gugatan kalian tidak dapat diterima atau NU tadi, bisa mengajukan gugatan ulang, silahkan. Tentunya dengan catatan memperbaiki segala kesalahan-kesalahan formalitas yang ada di gugatan kalian. Namun alangkah lebih baik jika kalian bisa berkonsultasi ke lawyer kalian agar dalam perumusan sebuah gugatannya menjadi tepat dan tidak sia-sia. Ketika putusan tersebut dinyatakan NU, tentu kita akan rugi dari sisi waktu maupun biaya, karena sudah pasti biaya perkara akan dibebankan kepada penggugat yang putusannya dinyatakan NU, yang gugatannya dinyatakan NU. Jadi seperti itu penjelasan singkat dari saya soal putusan NU ini. Dan mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kalian semua. Terima kasih telah menyaksikan LE Channel. Jangan lupa di like, subscribe, dan share video ini agar lebih berkembang ke depannya. Dan juga untuk ke depan saya akan membuat konten-konten tentang hukum acara, baik itu hukum acara perdata, agama, tata usaha negara. Semoga kalian suka dengan video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.